Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menggelar konferensi pers pada Kamis 3 Juli 2025 di kantor Sarbumusi, Jakarta Pusat. Dalam pernyataan resminya, Irham mengecam keras tindakan represif terhadap peserta aksi nasional buruh transportasi yang berlangsung pada 2 Juli 2025. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan sopir dan buruh transportasi dari berbagai daerah, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Banda Aceh. Massa menuntut keadilan dalam kebijakan Zero Odol dan mendesak Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK, serta Kementerian Perhubungan untuk berdialog langsung. Namun, keengganan kedua kementerian tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi dan pengabaian terhadap suara sopir sebagai pelaku utama ekosistem logistik nasional. Berkenaan dengan pembubaran paksa aksi dan penangkapan aktivis buruh yang dilakukan oleh aparatur kepolisian pada aksi nasional 2 Juli kemarin, bersama ini kami DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbumusi, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia RBPI, Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara APPN, Asosiasi Sopir Logistik Indonesia ASLI, Konfederasi Sopir Logistik Indonesia KSLI, dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia APABI menyerukan maklumat sebagai berikut. 1. Keengganan Menko IPK dan Menteri Perhubungan untuk berdiskusi langsung dengan massa aksi pengemudi pada tanggal 2 Juli 2025 adalah bentuk arogansi pembantu Presiden untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari pelaku utama ekosistem transportasi logistik Indonesia. Persoalan odol bukan semata persoalan sopir, tetapi lebih jauh lagi terkait dengan mata rantai pasok komoditas barang dan jasa nasional yang berdampak sistemik. 2. Pembubaran paksa aksi secara represif dan penangkapan aktivis buruh sopir adalah bentuk pengkhianatan Kapolres Jakarta Pusat dan jajaran kepolisian terhadap hak dasar demokrasi. 3. Kami menyerukan kepada pengemudi transportasi logistik Indonesia untuk terus melakukan konsolidasi aksi-aksi berikutnya, termasuk opsi mogok nasional bila diperlukan, sembari menunggu itikat baik dari Menko IPK dan Menteri Perhubungan dalam waktu 9 hari ke depan. Keempat, terakhir, Konfederasi Sarbumusi bersama organisasi-organisasi pengemudi sopir seluruh Indonesia akan menyampaikan substansi RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang memenangkan semua pihak. Demikian maklumat kami keluarkan sebagai bentuk instruksi bagi seluruh pengemudi transportasi logistik di Indonesia. Ketua Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara APPN, Sunaryo, turut hadir dan menjelaskan kronologi penangkapan yang menimpa sejumlah aktivis sopir. Ia menyebutkan bahwa beberapa sopir ditahan di Polda Metro Jaya dan meski sempat ada diskusi, tidak ditemukan solusi karena Polda tidak mampu menjembatani tuntutan massa dengan kementerian terkait. Karena kami itu mengalami kebuntuan dari mediasi itulah. Saat mediasi itu kita tidak menemukan kata sepakat antara kami wakil pengemudi dari seluruh Nusantara ini sama beliau Pak Aan ini, akhirnya kami keluar dari kantor Kementerian Perhubungan itu, atau lebih tepatnya mau menemui Pak Menteri itu tidak terjadi, dan akhirnya kami pulang. Sedari awal itu memang saya akui pihak kepolisian itu sangat baik dengan kami, sangat-sangat baik dengan kami. Tapi setelah kami pulang dari mediasi itu tidak ditemukan titik temu, disitulah ada tindakan sedikit provokatif yang memancing beberapa teman-teman ini untuk
terbawa oleh provokasi tersebut, akhirnya kami memang dibubarkan secara paksa. Terlepas dari ini semua, untuk teman-teman yang mungkin melihat atau mendengarkan ini, ketua-ketua ataupun penanggung jawab aksi ini sudah dilepaskan, tidak ada yang ditahan sampai detik ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang memperlakukan ketua-ketua aksi ini secara baik di Polda. Dalam kurun waktu 9 hari, itikat baik pemerintah ini untuk mengundang kami atau wakil pengemudi seluruh Indonesia ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Opsi terakhir, maka kami akan melakukan mogok nasional. Tapi kami tidak menginginkan itu terjadi. Semoga pemerintah mendengar ini, kita bisa duduk bersama dan berbicara secara baik. Tapi jika itu diperlukan, opsi terakhir harus tetap kami lakukan. Sebagai pembuktian kalau sopir logistik itu di Indonesia ini ada. Terus saya izin menjawab yang pertanyaan Organda ya. Organda itu lebih tepatnya untuk penumpang, bukan untuk angkutan barang. Sarbu Musi bersama organisasi pengemudi lainnya menegaskan bahwa pembelaan terhadap sopir dan buruh transportasi adalah bagian dari perjuangan menegakkan keadilan ekonomi dan demokrasi substantif. TVNU melaporkan.